mengapa sih kok berani Iya. maju memunculkan diri untuk Iya. dalam tanda petik berpolitik lah. Iya, berpolitik. Jadi kalau Om ini berawal dari sebenarnya untuk berbuat baik untuk orang lain. Benar. Di Gerindra ini ada saya pelajari baik, mungkin semua partai sama lah ya. Benar, Tujuan benar, dari benar. semua partai politik itu Sama. sama, ingin membangun bangsa ini untuk lebih baik. Benar. Apa sih gagasan-gagasan yang tepat menurut Om Tony yang bakal Om Tony berikan kepada masyarakat nih Om? Itu nih Om. Kalau gagasan ini sebenarnya timbul pertama dari diri kita sendiri dulu. Karena terus terang perkembangan demokrasi kita soal pencalekan ini kita nggak boleh terlalu muluk. Baik Om. Karena generasi milenial sekarang itu adalah orang-orang yang pintar. Saya secara pribadi berdoa dan berharap mudah-mudahan daripada proses demi proses daripada pemilu 2024 itu saya sebagai bacalek bisa berjalan dengan sukses soal Amin. kesempatan apapun. Amin amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gusur bersama saya Hijrah Setiawan dan Ibnu Hambalis yang belum sarjana. wah, saya sudah sarjana. Dan bintang tamu kita Mbak pada hari ini Ibnu, ini Om Tony. Kalau biasa akrab itu kalau anak-anak RT 8 itu biasa manggil Om Tony. Om Tony. Om Tony. Kalau nama lengkap itu Irian Tony Om ya. Irian Tony. Nah, jadi hari ini Ibnu, karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa hari ini, salah satu pemuka adat juga di khususnya Sukajadi, tokoh masyarakat juga. Masyarakat. Jadi yang kebetulan hari ini beliau punya impian. Waduh. Punya impian. Seperti janji kita kemarin kan? Apa itu? Seperti janji kita kemarin. Kita undang ketua KPU, kita undang Bawaslu untuk mempertanyakan gagasan-gagasan. Iya. Ya kan kita sebagai anak muda Iya. gitu. Mungkin kalau sedikit klarifikasi menindaklanjuti pesanan kita, pesanan masyarakat tentang kedatangan ketua Bawaslu, mungkin insya Allah upload yang akan datang sudah jadi. Jadi ya, sudah Karena jadi. di minggu ini beliau lagi sedang ada musibah. Ada musibah. Jadi salah satu familinya memang yang dijadwalkan syuting meninggal. Jadi Oh, dia ini adalah minta ke kita. Jadi kita doakan untuk takziah. Iya, iya. Jadi Dan, beliau minta minggu depan. Terus untuk tim kita juga satu yang biasa bawain pesanan masyarakat ini lagi dicari ini. Lagi dicari. Iya, lagi dicari intel ini kayak. Jadi nggak masuk segmen ini. Lagi buron. DPI. Iya. Daftar pencarian intel. Wah, emang bahaya itu orang-orang itu, bahaya tuh. Padahal itu aspirator masyarakat. Cepu juga sih. Cepu juga. Cepu. Jadi Ibnu hari ini kita seperti biasa tadi udah kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini calon legislatif. Sudah saatnya kita sebagai milenial untuk mempertanyakan gagasan-gagasan. Nah, Itu. langsung Pak. Wah, langsung tembak nih. Langsung tembak. Waduh. Kemajuan supaya kedengeran karena Siap. agak ini Om Tony, kita mungkin memfasilitasi masyarakat dan khususnya milenial. Kita ingin bertanya tentang kakak ini apa sih kok berani mencalonkan diri? Bener. Siapa sih kakak itu? Apa udah punya backingan? Iya, memang
Memang nih lebih ke Najwa Shihab, Jum. Shihab. Iya. Pertanyaan. Oke. Saya jawab nih. Ya, Ya, Jum. ya. Yang pertama, terima kasih pada Denda kami Wawan Ya, siap. dan juga Ibnu. Ibnu Ibnu dan Hambali. tim kreator Gusur ya. Gusur. Gudang suara. Gudang suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sore hari ini dengan sangat bangga dan bahagia dan aplaus yang meriah kepada Gusur Kasih, Pak. di mana telah mengundang sebelumnya saya lihat Ketua KPU, Ketua KPU. Pak Topatri. Heeh. Pada hari ini saya juga diundang Ya. sebagai memposisikan diri sebagai bacalek ya. Bacalek. Bacalek. Oh iya ya, Om. Nah, Bacalek. sebagai bacalek. Hmm. Kebetulan kita ada di Gerindra Siap. Kota Lubuk Linggau. Insyaallah di Dapil 1. Dapil 1. Oh, dapil 1. Satu Baradu. Wilayah Bacalek, tapi belum caleg. ya. Belum caleg. Caleg. Karena penetapan itu di bulan Di bulan 11 11. tanggal 3 Benar-benar. November. saya salah, maafkan. Tapi Salah. kalau disebut caleg belum. Belum. Bacalek. Bacalek, Mudah-mudahan proses kedepannya kita doakan sama-sama lancar. Lancar. Jadi kalau pertanyaan Ibnu tadi, mengapa sih kok berani Hmm. Iya. maju memunculkan diri untuk Iya. dalam tanda petik berpolitik lah. Iya, berpolitik. Jadi kalau Om nih berawal dari sebenarnya untuk berbuat baik untuk orang lain, Benar. untuk lebih bisa menjangkau kita bermanfaat untuk orang lain, Hmm. untuk kita anak muda ini, saya berpikir salah satu wadah atau wadah juangnya itu Hmm. adalah partai politik. Oh, iya. Salah satunya, mungkin banyak dengan yang lain, Banyak. Iya. yang mungkin organisasi, dan ini banyak hal-hal kita milenial bisa mengisi untuk membangun bangsa ini. Kita berkontribusi baik melalui organisasi-organisasi yang positif, anak muda dan milenial serta kedepannya. Nah, berangkat dari situ saya memang dari awalnya kita mencoba Iya, Hmm. mencoba. menawarkan diri, kita ikut sudah di Gerindra untuk ikut di kontestasi Pileg 2024. 2024. Oh. Jadi sebenarnya itu enggak ada backing. Hmm. Oh, Backingnya kuatnya ketulusan hati dan hati. Wah, Ibnu. masyarakat juga. Oh. Kenapa milih Gerindra? Waduh. Milih Gerindra itu Ini sudah agak tajam. Iya. karena yang penonton kita ini suka yang tajam-tajam. Iya, iya. Jadi kalau saya Hmm. dari dulu saya ini orangnya sebenarnya orang yang cukup serius, Pak. Hmm. Kalau Wawan saya lihat kan orangnya sebenarnya di samping mungkin sudah sarjana tadi, dia jurnalis ya. Ke komunikasi, Om. Komunikasi. Jadi komunikasinya itu agak lumayan bagus dan kocak. Iya. Kalau saya awalnya dulu sebenarnya saya ini orangnya serius. Heeh. Izin dong. Ya, serius, sering membaca media-media, media cetak, Hmm. dan mengikuti daripada misalnya televisi, terutama mulai kita reformasi demokrasi kita di tahun 98. Hmm. Tapi waktu itu kita masih belum tahu apa-apa. Iya, iya. Belum tahu apa-apa, hanya kita memperhatikan aja bahwa Indonesia ini bahwa kedepannya itu seperti ini. Oh, iya. Nah, Pada saat 98 itu, ya. iya, kita hanya melihat sebagai anak kecil, sebagai ini kita sudah berpandangan negara kita dari Orde Baru sampai sekarang 98 terus bergerak. Kayaknya negara ini memang menujunya untuk kemajuan ke depan. Benar. Nah, mengapa pilih Gerindra? Jadi tahun 2008 Gerindra itu berdiri. Iya, iya.
Saya bergabung di Gerindra itu di Kota Lubuk Linggau itu tahun 2009. Berarti Udah lama ya? Ah, Udah pemain lama. Pemain lama. ya. Jadi kita lihat bahwa di Gerindra ini ada saya pelajari baik mungkin semua partai sama lah ya. Benar, Tujuan benar, dari benar. semua partai politik itu Sama. sama ingin membangun bangsa ini untuk lebih baik. Benar. Saya kira seperti itu. Benar. Apapun partai politiknya pasti seperti itu. Nah, kalau saya pilih Gerindra, mungkin secara emosional, secara visi, secara backgroundnya kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto yang mungkin secara naluri itu kita ada kecocokan. Ada kecocokan baik mungkin dari ADART-nya partai atau mungkin pola-pola kepemimpinannya sehingga memang bisa membuat bangsa ini akan lebih baik. Kira-kira background itulah kira-kira. Sama kalau misalnya sama Wawan nih cocok nih gitu kan. Nah, kita kan sejalan seiringan kira-kira seperti itu. Jalan bergandengan. Itu Ibnu. Ada niatan masuk Gerindra? Langsung di situ sih. Tapi 98 itu berarti Om Tony ini udah sering baca-baca buku ya? Ya. Udah sering baca buku. Kalau kita kan, kalau aku 98 baru lahir itu. Belum ada. Demokrasi merdeka brojol gitu. Jadi ini Om, terkait ini kan Om Tony udah yakin dengan pilihan untuk bakal calon legislatif di 2024 nanti dari Partai Gerindra. Nah, ini yang dipertanyakan nih oleh anak muda hari ini kan. Ini kan termasuk aku anak muda, teman-teman di sini kan anak muda. Apa sih gagasan-gagasan yang tepat menurut Om Tony yang bakal Om Tony berikan kepada masyarakat nih Om? Itu nih Om. Kalau gagasan ini sebenarnya timbul pertama dari diri kita sendiri dulu. Karena terus terang perkembangan demokrasi kita soal pencalekan ini kita nggak boleh terlalu muluk. Baik Om. Karena generasi milenial sekarang itu adalah orang-orang yang pintar, Woi. ya kan? Kecuali ini Om. Orang-orang yang punya background pendidikan yang memang melihat sesuatunya itu berdasarkan fakta dan data. Iya. Jadi kalau soal gagasan, di sini mungkin kita dari visi ya. Visi digabungkan dengan misi itu timbulnya gagasan, ya kan. Jadi untuk bisa menjadi penghubung lah, menjembatani, memperjuangkan apa yang menjadi problem atau kepentingan masyarakat bawah. Dengan kita menjadi wakil mereka di sana, harapannya itu hal-hal seperti itu langsung bisa terkoneksi. Apa yang bisa kita perbuat ketika kita menjadi wakil mereka untuk di masyarakat. Oh iya. Jadi kita tidak bisa berjanji terlalu ini. Yang jelasnya kita akan memperjuangkan daripada kepentingan masyarakat ketika kita mungkin diamanah untuk mewakili mereka di sana. Gitu. Cuma dengan catatan bahwa kita wakil loh. Jadi mungkin itu jadi menjembatani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kita ingin menjadi wakil mereka di DPR. Kira-kira seperti Iya itu. benar-benar. Karena kan kebanyakan juga nih mereka merasa sebagai wakil rakyat, tapi mereka lah bos sebenarnya. Ada kan Nu? Harus dilayani. Iya harus dilayani. Bener kan Nu? Bener. Siapa Nu? Ibnu tidak berani. Ibnu tidak. Nah tapi nih Om, itu kan secara visi dan misi itu tadi Om. Ya. Secara gagasan, secara umum lah, pandangan umum. Tapi nih bagi kami anak muda ini kan, milenial yang hari ini, ada nggak sih yang bakal Om Tony berikan kepada anak muda hari ini ya? Contoh kalau misalkan Om Tony nanti menjadi legislatif di Dapil 1, berarti kan ini gudang suara ini kan di Dapil 1 kan? Ya, Dapil 1 kan gitu kan? Salah juga sebenarnya nih. Ya, lebih nanti itu di belakang layar. Nanti itu di belakang layar. Tapi contoh konkret nih Om, contoh konkret yang bakal Om Tony berikan kepada anak muda nih. Ada nggak sih Om? Gitu. Ya, kalau saya
melihatnya itu majunya saya di politik atau di Bacalek ini adalah suatu semangat muda. Siap. Itu yang pertama. Iya. Semangat muda bahwa memang ketika memang misalnya kita diamanah bahwa yang akan melanjutkan daripada estafet bangsa ini adalah anak muda. Gitu. Makanya cara prinsip memang apapun kreativitas daripada anak muda itu harus didukung. Siap. Iya. Harus didukung penuh, baik kegiatan secara positif, kreativitas, termasuk hari ini Siap. didirikannya misalnya gusur, Gusur. Iya. gudang suara, Gudang Iya. suara. ya kan? Gudang suara. Ini suatu inspirasi yang memang menurut saya kreativitas anak muda. Iya. Untuk kita pertama pada hari ini kita sharing. Ya, Iya, benar. Iya kan? Ya, benar. Kita sharing bagaimana saya yang dulunya awalnya sama, Iya. ya kan, dari muda, dari berpenempuh pendidikan, berproses. Nah sekarang kita bercerita, saya memajukan diri untuk menjadi Bacalek. Bacalek. Nah itu salah satu saya sangat mendukung apapun yang dia kreativitas anak muda, yang menurut saya ketika kita bisa punya kompetensi untuk mensupport mereka, saya rasa akan kita support. Harus disupport Om ya. Harus disupport. Apalagi Depil 1. Support langsung. Nah, ini buat teman-teman kan yang anak-anak muda nih. Iya, benar. Jadi ketika kalian udah nonton Gusur dan kalian udah tahu nih gagasan dari Bacalek, Bacalek ya, ayo jadi milenial yang lebih pintar lagi Iya. untuk memilih. Karena berbicara tentang pemilihan ini, kita berbicara tentang 5 tahun yang akan 5 tahun datang, yang datang. ya kan? Menentukan legislatif yang mana yang baik untuk kita sebagai anak muda. Bukan ditentukan dari hari pencoblosan di balik pintu. Oh, mana politik? Mana politik no? Bukan. Bukan. Jadi kan siapa yang ngetok duluan? Oh, masyarakat duluan. Nanti coblos ini ya kan ada seperti Oh, itu. ada ya nu. Nah, Di daerah mana nu? di itu Konoha. Wah, di Konoha. Di Konoha. Jadi lebih pintar, lebih cerdas dan lebih kritis lagi. Benar. Tajam kerikil di tanah. Karena kan kerikil itu sebenarnya filosofinya besar. Kadang orang ini tidak jatuh melihat batu yang besar, tapi jatuh karena kerikil yang kecil di jalan. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya dari saya ini kan, untuk mendapatkan posisi caleg ataupun bukan caleg, posisi yang bakal diterima di DPR, ini kan kata lu Lingga kan, itu berapa persen untuk suaranya dulu? Kakak bisa menang atau bisa dapat kursi di situ, minimal dapat berapa persen sih di situ? Kalau persentase itu mungkin kalkulasi ada ketentuan nanti perhitungan dari penyelenggara pemilu ya, KPU ya. KPU. Jadi secara prinsipnya kalau sekarang itu kita masih mengikuti tahapan-tahapan daripada pemilu itu sendiri. Pemilu. Ya kan, mulai dari kemarin mungkin kita pemberkasan, keluar DCS, terus nanti keluar DCT, mungkin tahapan-tahapan selanjutnya termasuk tahapan daripada kampanye. Ya, jadi kita ikutin itu dulu. Sembari kita sekarang itu mungkin Bacalek mensosialisasikan diri kepada masyarakat. Iya benar. Mensosialisasikan diri kepada masyarakat agar pertama tujuannya pemilu ini berjalan dengan baik dan sukses. Iya. Benar. Ya, harapannya memang nanti kita mendapatkan daripada wakil-wakil kita yang terbaik dan kompeten untuk mewakili kita di sana. Kalau ditanya harapannya menang. Iya. Kalau harapannya itu ya namanya mungkin maju, harapan kita bisa menang. Bisa menang. Ya, Tapi Om Tony ini kalau dari awal kita buka podcast ini tadi ya, Iya. Om Tony ini ternyata salah satu caleg yang mentaati peraturan. Contohnya? Karena beliau belum mengatasnamakan bahwa diri beliau itu sebagai caleg. Tapi Bacalek. Nah, kan banyak tuh nu. Benar. Bacalek yang sudah naro banner kan itu nu.
Sudah ada kan Nu? Banyak. Banyak kan Nu? Banyak. Di mana Nu? Di Konoha. Wah, Konoha. Tuh, sudah terlalu banyak gitu. Terlalu banyak sih. Dan memang penting sih kita undang Bawaslu nanti ya. Iya emang. Bawaslu. Tolong memang bagi kawan-kawan harus bersabar dulu. Harus bersabar. Kita lagi nunggu Bawaslu. Iya. Untuk datang. Tapi konfirmasinya datang. Mudah-mudahan lah karena banyak teman-teman dari media juga udah bertanya-tanya kan Iya, Nu. bertanya-tanya. Tanya, kapan nih Bawaslu dengan statement-statement Bang Topandri yang kemarin kan jadi kita tuh bingung. Nah, sebenarnya nih Om, kita ini kan ada segmen pertanyaan masyarakat nih. Itu tadi udah dibahas dari awal tadi pertanyaan masyarakat ini orangnya ini tadi lagi dicari intel nih. DPI. Nah, Daftar pencari intel. Iya, jadi hari ini kosong jobnya. Jadi hari ini kok kosong jobnya. Jadi terlepas dari situ dari awal pertanyaan segala macam nih Om. Di terakhir nih Om, sebelum kita masuk ke segmen closing statement nih Om. Harapan Om Tony sebagai bacalek di 2024 nanti. Kan kalau dulu tuh kalau kita di eksekutif tuh kan ada pensekat-sekatan Iya, sekat-sekatan. antara yang punya Gerindra, ya kan, sama yang punya itu kan, yang itu kan, Benar. punya kubu masing-masing Om. Ah. Nah harapannya nanti Om Tony sebagai bacalek di dapil di salah satu partai Gerindra, Iya. harapannya gimana nih Om untuk di Pileg 2024 nanti? Apakah mau adem-adem ayem atau riang gembira seperti tagline KPU? ya. Gitu Om. Ya, yang jelas saya sih kalau untuk harapan pemilu 2024 itu yang pertama saya setuju sih dengan tagline KPU dengan Riang gembira. Riang gembira. Makanya kita kalau anak muda seperti kita ini kita harus riang gembira dulu melaksanakan daripada pemilu itu. Dalam artian begini, harapan saya bahwa kita sama-sama baik bacalek, masyarakat seperti hari ini yang kita lakukan turut menyukseskan pemilu 2024 Iya. agar memang pelaksanaannya berjalan dengan baik, ya kan. Endingnya harapan yang pertama bahwa masyarakat menyadari bahwa suara kita itu menentukan bangsa ini untuk perjalanan 5 tahun dan selanjutnya ke depan. Jadi baik mungkin mata pilihnya mungkin sudah berumur ataupun yang milenial katanya generasi Z, kita sama-sama memberi suatu pembelajaran bahwa demokrasi ini dibangun untuk kemajuan bangsa dan mencerdaskan anak bangsa. Nah, melalui demokrasi dan politik ini, saya kira inilah cara kita agar kita sama-sama belajar bahwa demokrasi ini harus dibangun, harus kita sama-sama mencintai NKRI ini agar pemilu ini bisa sukses. Bisa sukses. Agar kita bisa mendapatkan pemimpin ataupun wakil rakyat yang benar-benar kompeten untuk memperjuangkan masyarakat dan juga bangsa kita. Itu sebenarnya kalau saya pandangan seperti itu. Jadi kalau kemarin misalnya ada analisa atau apa bahwa pemilih kita itu katanya hampir 50% atau generasi Z. Nah, berarti anak-anak muda ini perlu dilibatkan. Benar. Perlu diajak partisipasinya agar tingkat pemilihan dari generasi milenial ini benar-benar optimal. Benar. Gitu. Kira-kira seperti itu. Benar tuh. Jadi teman-teman juga harus Ibnu, saya juga harus lebih pintar lagi memilih untuk wakil rakyat ke depan. Wakil rakyat. Jangan pilih wakil rakyat tapi malah jadi bos. Itu kan. Itu kan kabar-kabarnya kan ada salah satu namanya salah satu anggota DPRD di provinsi yang punya dapil di salah satu daerah. Semenjak dia terpilih sampai sekarang mau pergantian lagi DPR itu belum pernah ke dapil. Ya. Itu ada itu. Ada itu. Jadi dia nggak masuk kandang sendiri ya? Belum sempat masuk kandang sendiri. Belum, menginjakan kakinya ketika kampanye saja. Mungkin dia ada ini nuh. Mungkin Love. Ada love nuh, ada love.
timnya lebih banyak mungkin di lapangan. Iya. Dia sudah program-program masyarakat terselesaikan. Benar. Bisa jadi. Bisa. Walaupun dia belum datang ke dapilnya, belum datang ke rumahnya, mungkin dia sedang bercanda. Bercanda gitu no. Bisa kan gitu, bisa kan gitu. Ah. Makanya harapannya sebenarnya sih wakil rakyat yang akan kita pilih nantinya mempunyai kedekatan secara emosional. Agar interaksi kita ke depan ketika dia udah jadi benar-benar tersalurkan. Benar. Yang mesti dikenali, baik dari orangnya, visi misinya, ya kan? Iya, Kalau kita benar, nggak kenal, gimana kita jadikan wakil? Ya benar. Apalagi yang Dikenal dulu. dikenal dulu. Cara dikenalnya gimana? Masuk Gusur. Masih gusur buat dikenal, ya kan? Karena Gusur ini adalah salah satu platform media lokal khususnya media Lubulingga Nah. yang memfasilitasi bacaleg-bacaleg yang ingin terkenal. Ingin terkenal. Karena Gusur Ingin dikenal masyarakat, no? Iya, bahaya. Bahaya. itu maksudnya dikenal belum selesai. Oh, belum selesai. Karena masyarakatnya mesti Lubulingga. Lubulingga itu kan juga bagus kan, Nu? Bagus. Kebetulan Om Ibnu ini pendatang dia nih, Om. Iya. Bukan asli orang Lubulingga dia. Saya Om. asli dari Jawa Barat, Om. Dari Cirebon. dari Cirebon. Mas, saking saya emang suka dengan Lubulingga. Ah, nih yuk masuk penjilat yuk. Yuk. Saking ngefans dengan kota Lubulingga gitu kan. Karena ketika di Jawa Om, pertama kali ke Lubulingga ini mau kemana? Saya mau ini mengabdi di Lubulingga. Mana Lubulingga? Tahunya Lubulingga itu Palembang. Nah, jadi saya pengen itu, saya nggak mau orang itu Lubulingga itu Palembang, tapi Lubulingga ya Lubulingga. Provinsi Sumatera Selatan. Waduh. Bagus ya, Nu? Bagus ya. Bagus. Lubulingga memang bagus, Nu. Bagus. Bagus. Ada Masjid Agung. Ada wisata Kasie. Wisata ke sini ada juga ya. Ada wisata Erjin Kemang. Banyak ya, Nu. Pantai Buatan. Ya udah, kita langsung masuk. Langsung masuk ke Closing. closing statement. Kepanjangan Ibnu penjilat ini. Closing statement dari aku sebagai anak muda harus pinter-pinter memilih wakil rakyat karena berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang 5 tahun kehidupan kita berbangsa hari ini. Gitu Ibnu. Ayo. Kalau dari saya lebih cerdas, lebih cekatan dan lebih spesifikasi dalam memilih karena itulah yang menentukan 5 tahun yang akan datang. Nah, Sama saja. Nih Om Tony. Om Tony. Ayo fokus kamera nanti di zoom dia ya. Ya, terima kasih. Jadi closing statement ini yang pertama, saya secara pribadi berdoa dan berharap mudah-mudahan daripada proses demi proses daripada pemilu 2024 itu saya sebagai bacalek bisa berjalan dengan sukses soal kesempatan apapun. Amin. Nah, dalam hal ini mohon mungkin doa dari kita semua dan masyarakat khususnya dapil 1, barat 1 dan barat 2 karena kebetulan saya di dapil 1. Iya. Untuk posisi saya sebagai bacalek, mudah-mudahan dengan niat baik, berproses dengan baik, mendapat hasil yang maksimal. Amin. Mudah-mudahan. Karena saya secara pribadi prinsip saya ada 3 itu untuk kawan-kawan milenial yang kita terus ini. Hidup ini yang pertama adalah niatnya harus baik. Iya. Terus berproses dengan baik. Mm-hmm. Kalau niatnya baik, prosesnya baik, mudah-mudahan hasilnya pun maksimal. Gitu. Tapi maksimal ini bukan berarti kita harus mencapai apa yang ingin kita raih, belum tentu. Karena hasilnya apapun kalau kita niat baik, proses dengan baik, apapun yang kita dapat itu yang terbaik. Oh, itu yang terbaik. Contoh misalnya kalau kita belajar di sekolah, kita sudah datang pagi, sekolah niat baik, kita belajar dengan baik. Ngisi soal 10, mungkin benarnya 8. Ya, lumayan. Tapi kalau misalnya niat sedang nggak baik, kita waktu belajarnya tidur, mungkin dapat 4. Ya, benar. Berarti kan hasilnya nggak baik. Nggak Karena, karena dari niatnya sudah baik, prosesnya kurang baik. Nah, merangkum dari closing statement Wawan dan Ibnu tadi, harapannya pemilu 2024 ini memberi kita suatu pembelajaran. Pembelajaran bagaimana berdemokrasi ini
benar-benar kita inginkan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Ya. Khususnya di milenial, kita belajar, kita melihat bahwa demokrasi ini berjalan. Nantinya kita akan diberi oleh pendahulu kita ataupun orang-orang yang sekarang terlibat di politik termasuk saya, memberikan suatu peninggalan atau PR bahwa demokrasi yang baik, Ya. demokrasi yang benar. Benar. Kalau tadi Ibnu misal bilang perlu ini, Nah, itu sebenarnya suatu politik yang tidak benar. Nah, tidak benar. Tidak baik Ibnu. Tidak baik. Iya. ingat ya. Jadi kita mencoba bahwa politik yang benar dan baik itu yang bagaimana. Ya. Walaupun tantangannya memang cukup menantang. Dagdikdul. Ya, itu tentang ngomong apa yang terjadi di demokrasi kita benar. sekarang di Indonesia. Tapi kita harus punya keyakinan yang baik pasti ada jalan. Ya. Nah, jadi kita sebagai anak muda, harapan kita tidak mau ketika kita sudah tahu bahwa politik yang selama itu tidak benar, kita ikutin yang itu, bahwa kita ikutin yang tidak benar. Mari kita bersama-sama benahi Benar. bahwa agar memang politik ke depan, demokrasi kita ke depan ini demokrasi yang benar-benar mengajarkan untuk generasi kita ke depannya untuk lebih baik. Oke. Jangan ajari kita dengan politik-politik yang akan merusak bangsa ini ke depan. Ya kan? Seperti misalnya dengan politik uang. Politik uang. Ya kan? Itu akan mengorbankan daripada tujuan demokrasi itu sendiri. Nah, Iya. benar. Saya kira seperti itu. Jadi kita tetap konsisten dengan niat baik kita walaupun hadangan, rintangannya banyak. Ya kita berproses saja dengan niat kita yang cukup baik tadi. Oke. Tuh, Saya kira seperti itu. kasih tepuk tangan dulu. Gitu Ibnu. Jadi seperti kata Bang Topan, Iya. jangan jadi mahasiswa yang wani piro. Wani biru. Jangan jadi mahasiswa wani piro. Tapi jadi Wah, belum siap. Saya belum siap, Ibnu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih untuk Om Tony Tony. sudah mampir ke gudang suara, ke Gusur. Ya kondisi seperti ini loh Om. Kalau gudang ya kan masih seng Om, ya kan? Bisa lah. Ya masih seng Om, masih panas Om, belum pakai AC Om. Tapi kemungkinan Om, kalau Om Tony jadi, Ibnu yang bakal renovasi. Ibnu yang bakal renovasi. Ibnu ya. Oke, silakan Mas Ibnu. Oke, jangan lupa kawan-kawan kalau ada yang mau dipertanyakan silakan pertanyaan di kolom komentar. Kami dari IHA Kreatif mengundurkan diri pada kesempatan kali ini dengan sejuta inovasi dan kreativitas untuk melanjutkan di konten yang akan datang. Kita kembali lagi di Gusur. Apa tuh? Oh, enggak pakai apa tuh? Pakai. Oh, ulang. Kita kembali lagi di Gusur. Apa tuh? Gudang Suara. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih Om. Oke. Makasih Ibnu. Siap. Kat. Woi, panas ya. Kita foto dulu.